Oke, kita akan melanjutkan untuk menginput transaksi di nomor 4, di mana ada pembuatan faktur dan penagihan atas pengiriman pesanan yang sebelumnya kita input pada tanggal 8 Januari. Itu kan ada pengiriman barang. Nah, kalau pengiriman barang, perusahaan belum mencatat itu atau mengakui itu sebagai piutang. Oleh karena itu, kita harus membuat fakturnya terlebih dahulu agar perusahaan bisa mencatat transaksi ini sebagai piutang. Jadi kalau hanya pengiriman barang, itu belum ada piutangnya, belum tercreate untuk jurnal piutang. Tapi kalau faktur, itu sudah tercreate jurnal piutang. Jadi kita baca soalnya ya, tanggal 9 Januari 2021, perusahaan melakukan penagihan kepada PT SAT atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari. Oke, kita input dari modul penjualan, pilih faktur penjualan, pelanggannya PT SAT, tanggal 9 Januari ya, tanggalnya diubah. Nah, karena kita sebelumnya sudah punya data, kita sudah menginput data pengiriman barang, sudah ada barang-barang apa saja yang dikirim dan barang-barang tersebut sama dengan fakturnya, maka kita bisa langsung ambil datanya di sini. Jadi tidak perlu menginput secara manual di sini ya. Kita langsung bisa ambil data, ambil dari pengiriman barang karena transaksi sebelum ini adalah pengiriman barang. Kita cari nomor DO-nya tanggal 8 Januari ini. Oke, barangnya dikirim semua ya. Lanjutkan. Nah, ini ya di bawah total ada 27.500. Terus sudah ada uang mukanya yang sudah kita input 1.500.000 sudah masuk di sini. Oke, kalau sudah kita pilih simpan. Masuk ke transaksi selanjutnya, nomor 5, ada penjualan tunai tanggal 10 Januari 2021. Penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Ada 3 barang ini ya. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Info lainnya, biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Jadi perusahaan menjual dan memberikan biaya angkut kepada pelanggan. Terus barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita masuk ke modul penjualan, terus faktur penjualan. Nah, kalau ada penjualan semuanya masuk ke faktur ya. Kalau kita membuat invoice itu masuknya ke faktur. Kalau penjualan secara kredit berarti kita input fakturnya saja. Namun kalau penjualan tunai kita nanti bisa proses ke pembayaran. Begitu ya bedanya. Langsung saja kita input untuk pelanggan umum. Kita pilih tanggalnya tanggal 10 Januari. Terus untuk barangnya kita pilih ya yang pertama dari Benka. Kuantitasnya ada 3, harganya 200.000. Dari gudang depan sudah sesuai, kita lanjutkan. Barang kedua ada Casio AE, 3 kuantitasnya, harga 400.000. Dari gudang depan lanjutkan. Barang yang ketiga ada Digitech SW Lite, harganya 450.
dari gudang depan kita pilih lanjutkan. Terus ada biaya angkutnya ya 100.000 ke pendapatan lain. Biaya angkut ini ya di sini. Biaya angkut pendapatan lain. Kita pilih akun pendapatan lain-lain. Sini diubah saja ya, biaya angkut penjualan sebesar 100.000 rupiah. Lanjutkan. Nah, kalau sudah, kita bisa proses ke pembayarannya. Di sini pembayaran menggunakan transfer Bank Mandiri ya. Kita cari banknya, Bank Mandiri, nilai pembayarannya kita klik 3565 ya. Tanggal bayarnya kita harus ubah juga tanggal 10. Ada info lainnya, metodenya transfer bank. Oke, kita pastikan lagi Bank Mandiri nominal sekian, tanggal sekian ya, pakai transfer. Lalu kalau sudah kita simpan. Masuk transaksi nomor 6, ada penerimaan penjualan mendahului pengiriman barang. Nah, jadi ini seperti pembelian ya yang sudah kita input sebelumnya. Jadi perusahaan mengakui adanya penjualan, terus sudah dibayar juga, baru barangnya dikirim. Jadi seperti transaksi di e-commerce, itu kan penjualnya menerima pembayaran terlebih dahulu, sudah ada invoice-nya, namun barangnya dikirim setelah itu. Kita lihat ya rincian transaksinya. Tanggal 12 Januari 2021 perusahaan menjual barang kepada PT OR2 dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk transaksi ini kita perlu mengaktifkan fitur terlebih dahulu. Sama prosesnya seperti pembelian yang ada penagihan di muka. Masuk ke pengaturan, terus preferensi, pilih fitur. Nah, kita masuk ke penjualan. Kita checklist di faktur di muka. Sini ya, mendahului pengiriman, baru klik simpan. Nah, kalau gini kita harus siap untuk menginput fakturnya, masuk ke penjualan, terus faktur penjualan, pelanggannya ada PT OR2 ya. Tanggal transaksi 12 Januari. Nah, datanya kita input secara manual ya, karena sebelumnya kita belum menginput data pesanan maupun pengiriman. Kita cari barang yang pertama Alexander. Kuantitasnya ada 3, harganya 800.000. Ketentuan 800.000. Ketentuan gudangnya tidak ada ya, kita coba pilih gudang depan terlebih dahulu. Gudang depan masih ada stok, jadi kita jual terlebih dahulu stok yang ada di gudang depan. Kita lanjutkan. Lalu barang kedua ada jam dinding. Kuantitasnya ada 4, harga 850.000. Dari gudang ada 4 ya. Dari gudang depan masih ada stok 5, jadi masih kita jual. Kita pilih lanjutkan.
Barang ketiga ada Seiko, ada 5 kuantitasnya, harganya 1.200.000. Seiko, terus kuantitasnya ada 5, harga 1.200.000. Nah, ini di gudang depan stoknya ternyata sudah habis, maka kita mengambil dari gudang satunya di gudang belakang. Ternyata stoknya masih ada 5, pas ya, bisa kita jual. Kita pilih lanjut. Terus kita ini di info lainnya kita checklist yang faktur di muka, klik ya, mendahului pengiriman. Tanggal pengiriman kita ubah, barang akan dikirim tanggal 13 Januari. Oke, kalau sudah, kita proses ke pembayaran. Pembayarannya Bank Mandiri, menggunakan metode transfer. Kita ubah di info lainnya, metode transfer. Kita kembali lagi, nilai pembayarannya kita klik, dan muncul. Terus tanggalnya kita ubah lagi, sesuaikan tanggal transaksi tanggal 12 Januari. Nah, dan ini ya, 12.980.000. Kalau sudah, kita simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, itu ya transaksi nomor 4, 5, dan 6. Untuk transaksi nomor 7 akan saya lanjutkan di video berikutnya.